Baik, selamat malam Bu Regina dan teman-teman. Perkenalkan, saya Damianus Wahyudi dari kelas 10-2 dengan nomor absen 10. Kali ini ditemani dengan beberapa teman saya dan kita akan mempresentasikan reproduksi seksual askomikota. Kelompok ini terdiri dari Saya Brafa Ahmad Putra Wibowo dari absen 5 kelas 12. Selanjutnya. Saya Kevin Mohan Silman dari kelas 10-2 absen 7. Saya Jedrik Adriana Muracaya dari kelas 10-2 absen 20. Saya Nicholas Agastiasa Siga absen kelas 10-2 absen 28. baik, lanjut. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian askomikota. Jadi kalau askomikota itu merupakan kelompok divisi terbesar dari kelompok fungi karena dia itu dapat bereproduksi secara seksual di dalam struktur berupa kantung dengan membentuk aksospora. Jadi selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai askomikota seksual. Jadi askomikota seksual ini merupakan kelompok jamur yang bereproduksi secara seksual dengan membentuk aksospora di dalam aksus. Nah, proses askomikota seksual ini melibatkan penyatuan hifa haploid dari jantan atau betina dan juga menghasilkan askokarp yang berbentuk mangkok atau botol. Nah, contoh-contoh dari askomikota seksual adalah Saccharomyces cerevisiae yang merupakan ragi dan Penicillium yang merupakan penghasil antibiotik atau penisilin. Oke. Baik, jadi berikut adalah ciri-ciri reproduksi seksual askomikota. Jadi yang pertama itu pembentukan aksospora. Nah, ini terdiri dari spora seksual atau yang bisa disebut aksospora dihasilkan secara endogen kantung khusus yang disebut askus. Terus yang kedua, uh, askus yaitu kantungnya berbentuk kantung atau tabung tempat terjadinya karyogami dan meiosis. Lalu berikutnya ada askokarp atau tubuh buah. Pada askomikota multiseluler, askus dikelompokkan dalam struktur tubuh buah yang kompak yang disebut askokarp. Lalu yang keempat ada tahap dikaryotik. Sebelum inti menyatu, hifa membentuk sel dengan 2 inti yang disebut hifa dikaryotik. Dan terakhir ada plasmogami dan karyogami. Nah, reproduksi dimulai dengan penyatuan sitoplasma hifa jantan atau bisa disebut juga antheridium dan betina ascogonium atau plasmogami. Kemudian diikuti penyatuan inti karyogami. Dan di sebelahnya ada 2 contoh tanamannya. Yang pertama itu tuber magnatum. Mungkin yang tuber magnatum kita sering jumpai di makanan yang seperti truffle gitu. Dan yang kedua ada Mochella esculenta. Oke. Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai reproduksi seksual askomikota. Kami tidak akan menjelaskan yang reproduksi aksesual karena tugas kami menjelaskan seksual. Oke. Jadi pada tahap pertama terdapat pembentukan ascogonium dan antheridium. Nah, reproduksi seksual dimulai dengan terbentuknya ascogonium yang betina dan antheridium yang jantan pada miselium haploid. Kedua struktur ini berfungsi sebagai alat reproduksi seksual jamur askomikota. Ascogonium memiliki saluran yang disebut trichogen untuk menerima inti dari antheridium. Nah, tahap kedua ini namanya plasmogami. Nah, ini. Plasmogami adalah proses peluburan
sitoplasma antara ascogonium dan antheridium tanpa peleburan inti. Inti jantan berpindah ke dalam ascogonium melalui trikogin. Akibatnya terbentuknya hifa dikariotik yang setiap selnya mengandung 2 inti haploid. Nah, terus tahap ketiga itu pembentukan hifa dikariotik. Nah, hifa dikariotik ini tumbuh dan berkembang membentuk jaringan baru. Hifa ini mempertahankan 2 inti haploid yang hidup berdampingan tanpa menyatu. Keadaan dikariotik ini merupakan ciri khas fase seksual ascomycota. Lalu keempat, pembentukan ascocarp. Nah, jadi hifa dikariotik selanjutnya membentukkan ascocarp, yaitu tubuh buah jamur. Ascocarp berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses reproduksi seksual lanjutan. Di dalam ascocarp ini terdapat banyak askus yang akan menghasilkan spora. Silakan El menjelaskan tahapnya. Baik, saya akan menjelaskan tahap reproduksi seksual ascomycota. Yang pertama, setelah pembentukan ascocarp, kita akan terbentuk ascus dan juga karyogami. Jadi di dalam ascocarp terbentuk askos dari hujung hifa dikariotik. Pada askus terjadi karyogami, yaitu peleburan 2 inti haploid menjadi 1 inti haploid, 1 inti diploid, yaitu 2N. Tahap ini menandai satu-satunya fase diploid dalam siklus hidup ascomycota. Setelah itu kita akan mengalami meiosis. Jadi inti diploid di dalam askus kemudian mengalami meiosis. Proses ini menghasilkan 4 inti haploid yang memiliki variasi genetik. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom tetap dan meningkatkan keanekaragaman genetik. Jadi dari awalnya yang 1 yaitu diploid menjadi 4 buah nukleus yaitu haploid. Setelah itu ascocarp mengalami mitosis dan pembentukan ascospora. Jadi keempat inti haploid hasil meiosis mengalami mitosis 1 kali. Hasilnya terbentuk 8 ascospora haploid di dalam 1 askus. Ascospora merupakan spora seksual khas ascomycota. Setelah itu, yang terakhir, pelepasan dan perkecambahan ascospora. Ascospora dilepaskan dari askus ketika sudah matang. Jika kondisi lingkungan sesuai, ascospora akan bercambah membentuk miselium baru, seperti ini. Miselium ini kemudian dapat kembali melakukan reproduksi seksual maupun aseksual. Baik, next slide. Next. Baik, jadi untuk kesimpulan ini semua, yang pertama, fungi itu adalah sebuah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil atau tidak berklorofil, yang bersifat heterotrof. Yang kedua, tubuhnya itu tersusun dari hifa dan miselium, seperti yang sudah dijelaskan. Lalu hidupnya itu saprofit, parasit, atau bersimbiosis. Yang keempat, reproduksinya bisa aseksual maupun seksual. Dan yang terakhir, ia memiliki peranan penting dalam kehidupan. Ada yang bermanfaat, namun juga ada yang merugikan. Baik, selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan, dan mohon informasi yang sudah kami berikan untuk dicerna. Terima kasih. Yuk, makasih Kak.